Saya punya pengalaman di Kampung Melayu, pernah saya isi ceramah. Kemudian habis ceramah, azan duhur, saya ke masjid. Ada seorang ibu tua sekali dengan anaknya di bawah pohon. Lalu dia berikan isyarat minta duit. Saya sudah niat mau bantu sebenarnya. Tapi saya takut ketinggalan sholat duhur. Lalu saya bilang sebentar bu, habis sholat. Saya ke masjid, saya balik, ibu itu sudah tidak ada. Saya naik ke mobil saya keliling-keliling nyari di sekitar itu, tidak ketemu ibu itu. Lalu subhanallah saya punya rasa menyesal dalam hati. Lalu saya muhasabah sendiri, saya mengatakan, Khalid, apa susahnya tadi kalau kau tinggal korek kantongmu, kurang dari 1 menit. Keluarkan, kasih ibu tersebut, lalu selesai, dicatat pahala. Kenapa ditunda? Ini waswas syaitan dan tidak bisa terulang. Saya keliling 4 kali ke lokasi itu, tidak saya temukan ibu itu lagi. Mungkin saya bisa sedekah dengan orang lain, tapi apa jaminan saya masih bisa hidup? Mungkin itu amal terakhir saya. Tidak ada kesempatan lagi. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal, dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya akan pulang. Secinta-cintanya, tidak usah kita bicara suami istri, karena suami istri bisa cerai, bisa jadi mantan, pasangan dan seterusnya. Tapi kalau anak, nggak ada mantan anak. Baik, kalau anak antum meninggal dunia, anak anda meninggal dunia nih, kira-kira mau nunggu di kuburan 1 hari? Hah? Nginap 1 hari mau nggak? Kok senyap ini, nggak ada jawaban? Orang nggak mau. Betul sabda Nabi SAW kan? Dari 3 ini, keluarga, harta dan amal akan kurang 2. Keluarganya dan hartanya. Secinta-cinta orang pada si mayit tidak akan tinggal. 1 jam maksimal sudah luar biasa tunggu di kuburan, pulang ke rumahnya. Mobil kita walaupun Alphard, Ferrari, mobil yang mahal pun, paling jauh parkir di pagar kuburan. Nggak bakal ikut ke liang lahat. Pulang dibagi harta warisan. Yang tinggal bersama kita, amal. Ini antum dulu di majelis ilmu, ya, yang kita sholat. Yang sayangnya kadang-kadang kita sholat buru-buru 5 menit, ya, gosip sama teman di HP 2 jam bisa. Padahal ini teman paling jauh nangis di atas liang lahat kalau kita meninggal. Tapi sholat tadi yang 5 menit kita buru-buru itu akan temani kita di kuburan. Gimana caranya seseorang muslim tidak berpikir ke situ? Padahal sebenarnya amal dinomor-satukan. Makanya teman-teman jangan sia-siakan. Apalagi Idul Adha terjadi setahun sekali. Kurban, sedekah di jalan Allah, ini ibadah besar sekali. Dan di antara 3 hewan tadi saya bilang paling afdal kambing dan domba, gitu kan? Baru datang sapi dan unta. Ini paling afdal. Dan juga teman-teman bagi yang masih alergi tidak mau makan daging kambing, ini pemahaman yang salah. Bahkan saya dengar di Indonesia ada yang mengatakan kambing makanannya orang Arab. Ya. Ini salah. Kambing itu makanannya orang Islam. Hewannya orang Islam. Gitu kan? Saya pernah dipanggil oleh salah satu media TV, waktu itu ceramah dan ditanya, kenapa saya kebetulan buka restoran Timur Tengah, ditanya, kenapa buka Ustaz? Saya bilang ada alasan syar'i, alasannya lebih agama, lebih kepada spiritual. Salah satunya adalah, makanan di sini adalah kambing, dan kambing ini adalah hewannya kaum muslimin. Orang kalau makan dapat pahala. Heran dia, kok bisa dapat pahala Ustaz makan kambing? Saya bilang ya, saya punya 3 alasan syar'i juga. Dalilnya ada 3. Yang pertama hadis Bukhari. Kalau baginda Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Siapapun muslim makan kambing karena Nabi suka berarti dapat pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau orang Arab, turunan Arab, lahir anaknya, atau orang bule lahir anaknya, yang penting dia muslim. Orang hitam dari Afrika lahir anaknya, orang Melayu di Asia Tenggara lahir anaknya. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak kenal dia suku dari mana. Bisa diganti nggak akikah dengan hewan lain? Nggak bisa, harus kambing kan? Dan sunnahnya mengambil sebagian dagingnya. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, disembelikan daging kambing untuk Hasan radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan bagi dagingnya dan makanlah sebagian. Sunnah kita makan. Berarti orang bule, orang Arab, orang Melayu, orang Afrika, syahadat, lahir anaknya, potong kambing, makan kambingnya. Ibadah itu. Yang ketiga kita punya Idul Adha. Nabi SAW memang membolehkan sapi dan unta, tapi beliau sendiri praktekin apa? Kambing dan domba. Ini satu jenis, gitu kan? Sama juga dengan sapi dan kerbau ya. Tapi kerbau ini didahulukan, kalau ada sapi dahulukan. Tapi karena dia sejenis sama dengan kambing sama domba. Sebagian ulama mengatakan masalah itu. Jadi ini lebih afdal. Dan teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan makan kambing itu menyebabkan darah tinggi lah, kolesterol lah, ini semua isu. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Saya tahu orang-orang di Saudi 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada orang 80 tahun tiap hari makan kambing, nggak ada darah tingginya itu. Jadi yang jadi masalah sebenarnya adalah di kambing itu bumbunya, garamnya yang lebih, minyak yang banyak. Kita di Indonesia suka pakai santan.
Wajarlah itu. Bumbunya jadi bukan daging kambingnya. Kalau bau, dianya tidak tahu masak. Loh iya, sembelihannya tidak sesuai dengan syar'i. Coba kalau sembelihnya benar, sesuai dengan syar'i, betul-betul tajam pisaunya, kambingnya. Salah satu sunnah Nabi SAW kalau menyembelih teman-teman, kalau antum melakukan sembelih nanti, dan lebih afdal sembelih dengan tangan sendiri. Saya insya Allah nanti akan ada khutbah Idul Adha di Kalibata City. Kalau teman-teman lagi di Jakarta, kalau mau hadir bisa di sana. Biasanya habis khutbah, saya praktekin sendiri sembelih depan jemaah. Dan semua jemaah yang nyumbang di situ, saya suruh pegang pisau sembelih sendiri, belajar. Ya, belajar sembelih, karena ini sunnah Nabi SAW. Lebih afdal, menyembelihnya pada saat Idul Adha adalah ibadah. Selain memang membiayainya, mengeluarkan dana dan juga memakan daging. Ini semua ibadah, jangan ditinggalkan. Ya, kalau tidak berani, insya Allah bisa dicoba pelan-pelan, maka akan jalan dengan sendirinya. Baik, kalau disembelih dengan syar'i, di setelah disembelih diputus dua urat saraf besarnya, dua urat besarnya, kemudian dibiarkan tergeletak jatuh darahnya, dan pada saat dikulitin pun harus digantung bagian ya kakinya supaya darahnya netes semua. Jadi nggak benar bahasa mengatakan daging itu kalau ada darahnya berarti segar. Nggak, darahnya harus keluar karena darah haram dalam agama Islam. Nggak boleh kita makan darah, gitu kan? Dikeluarin semua, kemudian insya Allah dimasak dengan cara yang benar, dicuciin dengan benar, dimasak dengan benar, insya Allah nggak ada masalah. Saya sendiri praktekin di restoran saya buka, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang masuk mengatakan baunya bukan bau kambing ya. Nggak ada bau sama sekali. Karena hanya sembelihannya sesuai dengan syar'i, dan kita cuci bersih sebelum masak, selesai. Jadi setelah masalah bau segalanya tidak benar, gitu kan. Kita tidak bicara masalah jeroan, karena jeroan memang umumnya sudah ada masalah, tapi kita bicara masalah dagingnya. Wallahu a'lam. Dan kita tahu juga susu kambing adalah susu tersehat di dunia. Ini bisa dibaca itu di chat, teman-teman sudah tidak asing lagi. Kita bisa chat di Google tentang masalah informasi manfaat daging kambing atau susu kambing untuk manusia. Itu besar sekali.